Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari rapat kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi 9 terkait kasus peredaran vaksin palsu, langsung saja kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kameranya dari Gedung DPR Jakarta. Sadrina, apa saja yang dipaparkan Menkes Nila Muluk di hadapan anggota Komisi 9? Apakah disebut rumah sakit mana saja yang diduga terindikasi pernah menggunakan vaksin palsu? Ani, benar sekali, tadi dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 9, tadi Menteri Kesehatan Nila F. Muluk juga sudah memaparkan dan juga mengungkapkan nama-nama rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu. Di sini ada 14 rumah sakit swasta yang kebanyakan adalah berada di daerah Bekasi, Cikarang, kemudian Tambun dan juga Jakarta Timur. Tadi juga Menteri Kesehatan mengatakan bahwa adanya kasus vaksin palsu ini karena adanya kelangkaan vaksin di Indonesia. Selain itu terkait dengan 14 rumah sakit swasta yang diduga menggunakan vaksin palsu, tadi Menteri Kesehatan juga mengungkapkan bahwa ada sanksi jika 14 rumah sakit tersebut terbukti benar-benar menggunakan vaksin palsu. Yang pertama adalah teguran tertulis ataupun teguran lisan dan juga rumah sakit, dan yang terakhir di sini adalah teguran. Selain teguran, ini juga adalah pencabutan izin dari rumah sakit tersebut. Dan berikut adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan Nila F. Muluk. Instrumen hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku pemalsuan vaksin dan terhadap vaskes, slide. Kita bisa melihat instrumen hukum bagi pelaku, ada tentu undang-undangnya dan seperti yang tertera dalam slide. Next. Juga untuk terhadap fasilitas kesehatan, kita juga mempunyai tentunya instrumen hukum di mana dapat diberikan tindakan administratif kepada rumah sakit berupa teguran sampai kepada pencabutan izin operasional dengan kewenangan masing-masing. Demikian juga dengan Permenkes juga tertera dapat dilakukan tindakan mulai dari administratif sampai tentunya pencabutan izin. Dan Ani, berikut adalah daftar dari 14 rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu. Ani. Selain itu, Ani, selain dari Menteri Kesehatan, kemudian juga dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan juga Makanan, tadi Kabareskrim Mabes Polri yaitu Irjen Ari Dono juga menjelaskan di hadapan Komisi 9 DPR RI bahwa tersangka ini sudah menjadi 20 tersangka dari 18 tersangka sebelumnya, dan di sini 20 orang tersangka adalah orang-orang yang pernah berkecimpung di bidang farmasi, dan sementara itu juga vaksin-vaksin yang dipalsukan adalah vaksin impor dan juga bukan vaksin palsu. Ani. Sadrina, bagaimana dengan pemetaan ulang anak-anak yang selama ini diduga menerima vaksin palsu? Ani, terkait dengan adanya solusi dan juga usulan apakah nanti anak-anak yang terpapar vaksin palsu, yaitu sebanyak 197 anak, apakah nanti ini akan diberikan vaksin ulang secara keseluruhan ataupun tidak. Tadi juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini juga mengusulkan bahwa tidak perlu seluruhnya 197 anak yang terpapar vaksin palsu untuk diberikan vaksin ulang, dan ia mengusulkan bahwa adanya penelitian sampel dari beberapa anak yang terpapar tersebut, kemudian diteliti apakah anak-anak yang sudah diberikan
diberikan vaksin palsu tersebut ini terkait dengan antibodinya. Jika memang antibodi ataupun kekebalan tubuh dari anak-anak mereka aman, ini dinyatakan bahwa dari vaksin-vaksin palsu tersebut ini efeknya tidak terlalu berefek negatif dan ini aman-aman saja, sehingga tidak perlu dilakukan adanya diberikan vaksin secara keseluruhan atau vaksin ulang. Sementara ini juga mendapatkan protes dan juga kritik dari salah satu anggota DPR RI dari Komisi 9. Ia mengatakan bahwa nanti akan ada ketimpangan dan juga kegelisahan terhadap orang tua anak-anak yang memang tidak menjadi sampel ataupun tidak diteliti apakah terkait antibodi mereka aman dan juga kekebalan tubuh mereka aman. Dan sementara itu memang dari Komisi 9 DPR RI menginginkan agar 197 anak ataupun semua anak-anak yang terpapar dari vaksin palsu ini untuk diberikan vaksin palsu ulang. Sementara untuk Menteri Kesehatan ini belum memberikan konfirmasinya karena sampai saat ini pembahasan dan juga pendalaman dari rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 beserta dengan Menkes, kemudian Kabareskrim, BPOM, kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga Satgas dari penanggulangan serta salah satu dari produsen obat di sini masih melakukan rapat dengar pendapat. Demikian, Ani. Baik Sadrina, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Nova Maulana dari Gedung DPR Jakarta.